Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Islamia, NIM 18630049 dari Kimia kelas C. Nah, di sini saya akan mempelajari tentang kinetika kimia. Jadi, kinetika kimia itu mempelajari tentang seberapa cepat suatu reaksi dapat berlangsung. Nah, suatu reaksi kimia ini dapat berjalan secara cepat ataupun secara lambat. Contohnya yang dapat berjalan secara cepat yaitu bom atom, sedangkan yang secara lambat itu pembentukan karang gigi. Misalnya, terdapat suatu reaksi yaitu 2A menjadi B. Nah, lajunya itu sama dengan min setengah dikali delta konsentrasi A per delta T. Atau delta konsentrasi B per delta T. Di sini nilai dari reaktan selalu negatif, sedangkan dari produk selalu positif. Nah, dalam laju reaksi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yaitu yang pertama itu luas kontak. Nah, luas kontak di sini itu yang dimaksud adalah luas kontak antar reaktannya. Jadi, semakin besar luas kontak antar reaktan tersebut, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Nah, faktor yang kedua yaitu konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin besar peluang untuk pertumbukan, sehingga reaksi akan semakin banyak atau cepat. Faktor yang ketiga yaitu suhu reaksi. Nah, di sini semakin tinggi suhu, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Yang terakhir yaitu katalis. Jadi, adanya katalis dalam suatu reaksi tersebut dapat mempercepat suatu reaksi. Dalam laju reaksi terdapat hukum laju, di mana hukum laju itu menyatakan bahwa pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Dalam laju reaksi terdapat ordo-ordo reaksi. Jadi ordo reaksi itu merupakan hubungan antara konsentrasi dan waktu. Nah, ordo reaksi ini selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan dan tidak pernah ditentukan oleh konsentrasi produk. Nah, yang pertama itu terdapat ordo nol. Jadi, suatu reaksi dapat disebut ordo nol jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Ini seperti suatu reaksi A membentuk produk. Nah, kemudian lajunya sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Laju untuk ordo nolnya yaitu K dikali konsentrasi A0. Untuk ordo 0, maka laju dapat dituliskan sebagai berikut, sehingga lajunya itu perubahan konsentrasi tiap satuan waktu pada ordo 0 itu akan tetap. Nah, persamaan dituliskan kembali membentuk garis linier. Jadi, delta konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min K dikali delta T. Nah, kemudian persamaan ini itu diintegralkan, di mana konsentrasi A0 dirubah menjadi A dan T mula-mula sampai T. Maka jika diintegralkan menjadi sebagai berikut. Sehingga nanti didapatkan bahwa K sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Jadi satuan dari konstanta pada ordo 0 ini yaitu M per detik. Nah, untuk menentukan waktu paruh ordo 0 yaitu sebagai berikut. Konsentrasi A sama dengan min K dikali T plus konsentrasi A0. Nah, persamaan ini diperoleh untuk ordo 0 bahwa konsentrasi A pada waktu tertentu atau konstan. Jadi waktu paruhnya yaitu T setengah. Maka konsentrasi A sama dengan setengah dari konsentrasi A0. Jadi dimasukkan ke dalam persamaan yang atas tadi, jadinya setengah
konsentrasi A0 sama dengan min K dikali T setengah plus konsentrasi A0. Sehingga jika dilanjutkan mendapatkan hasil bahwa T setengah itu sama dengan konsentrasi A0 per 2K. Nah, kemudian ada orde 1. Nah, di sini pada orde 1 itu A membentuk suatu produk, sehingga lajunya itu min delta konsentrasi A per delta T. Atau lajunya yaitu K dikali konsentrasi A. Nah, persamaan yang atas dan yang kedua itu disamakan, maka diperoleh min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K dikali konsentrasi A. Nah, kemudian dicari nilai konstantanya, sehingga didapatkan K sama dengan min delta konsentrasi A per konsentrasi A dikali 1 per delta T. Nah, satuan konstanta pada orde 1 ini yaitu per detik. Nah, kemudian ini diferensialkan menjadi min D konsentrasi A per dt sama dengan K dikali konsentrasi A. Sehingga diturunkan, kemudian dari hasil itu diintegralkan. T sama dengan 0 dan T sama dengan T. Nah, hasil integralnya yaitu ln konsentrasi A sama dengan min K kali T plus ln konsentrasi A0. Seperti itu. Nah, kemudian persamaan ini nanti diubah menjadi dengan rumus umum ln A per B sama dengan C. Jadi nanti hasil akhirnya itu yaitu ln konsentrasi A sama dengan min K kali T plus ln A0. Jadi ln A di sini itu sebagai Y, min K itu sebagai M, T itu sebagai X, dan ln A0 itu sebagai B. Nah, waktu paruh untuk orde 1. Jadi waktu paruh di sini itu merupakan waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal. Nah, waktu paruh orde 1 itu jadi konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min K kali T. Sehingga didapatkan T sama dengan 1/K ln konsentrasi A0 per konsentrasi A. Bila T itu T setengah dan konsentrasi A itu adalah A0 per 2, maka didapatkan waktu paruhnya yaitu 1/K ln konsentrasi A0 per konsentrasi A0 per 2. Kemudian A0-nya, kemudian konsentrasinya bisa dicoret sehingga didapatkan T setengah itu 1/K ln 2 sama dengan 0,693 per K. Nah, untuk orde 2 di sini A membentuk suatu produk. Jadi lajunya itu sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Atau K dikali konsentrasi A pangkat 2. Karena di sini orde 2, jadi pangkatnya pangkat 2. Nah, satuan K di sini yaitu 1/M dikali detik. Nah, jika ada suatu reaksi A plus B menjadi produk, maka lajunya itu K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, dengan menggunakan kalkulus, nanti itu didapatkan 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 plus K dikali T. Waktu paruh orde waktu paruh orde 2 ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, yaitu 1/A 1 konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 plus K kali T. Kemudian itu kan setengah, jadi 1 per konsentrasi A0 per 2 sama dengan 1 per konsentrasi A0 plus K dikali T setengah.
Nah, kemudian diturunkan menjadi sehingga menghasilkan T setengah sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikali 1/K atau sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikali K. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.